Baik, shalom anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, Mister berharap semuanya baik-baik saja. Nah, anak-anak, kembali lagi bersama Mister Jem hari ini. Kita akan sama-sama belajar agama. Namun, sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Oke? Agar ketika kita belajar dapat kita pahami dengan baik. Nah, anak-anak, dan nanti Mr. Jem yang akan memimpin kita dalam doa. Oke? Ya, baik anak-anak. Mari lipat tangannya, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, di mana Tuhan masih menjaga kami, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sekarang kami ingin belajar, kami mohon Tuhan berkati kami, Tuhan menolong kami, agar ketika kami belajar, dapat kami pahami dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak. Tema pembelajaran kita hari ini masih sama, yaitu manusia berharga bagi Tuhan. Manusia berharga bagi Tuhan. Nah, anak-anak, pada video sebelumnya kita sudah belajar siapakah manusia. Apakah ada yang masih ingat? Kita sudah belajar bahwa manusia berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, yaitu manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa. Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, dan manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa manusia berharga bagi Allah. Nah, anak-anak, pada video sebelumnya bisa sudah jelaskan bahwa manusia berharga bagi Allah bukan karena kebaikan manusia, bukan karena kelebihan yang dimiliki oleh manusia, tetapi karena apa? Ada yang masih ingat? Nah, bisa mau kembali ingatkan bahwa manusia berharga bagi Allah bukan karena kebaikan manusia, bukan karena kelebihan yang dimiliki oleh manusia, tetapi karena manusia diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Manusia dibentuk dari debu tanah oleh tangan Allah sendiri, sehingga manusia berharga bagi Allah. Oke? Bisa dipahami? Ya. Nah, anak-anak, dengan demikian, jika kita adalah manusia yang berharga bagi Allah, maka apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Hal yang pertama yaitu melakukan hal yang berarti. Nah, anak-anak, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menjadi bukti bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Allah sungguh mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, dan mengasihi semua orang yang percaya kepadanya.
Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Nah, sejak dari bangun pagi hingga sore hari, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan yang berarti untuk Tuhan, untuk orang tua kita, untuk sesama kita? Apakah kita telah melakukan sesuatu hal yang berarti bagi mereka, teristimewa bagi Tuhan? Nah, anak-anak, terkadang kita cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berarti. Seperti apa? Bermalas-malasan, egois atau mementingkan diri sendiri, suka mengejek teman, usilin teman, dan lain sebagainya. Nah, jadi mulai sekarang, jadi anak yang baik sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa, sebagai manusia yang berharga bagi Allah. Lakukanlah hal yang berarti bagi Tuhan, berarti bagi orang tua kita dan bagi sesama kita. Bisa dipahami? Nah, anak-anak, yang kedua yaitu memiliki hati yang baru. Nah, coba anak-anak baca dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Di sana firman Tuhan katakan bahwa karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, anak-anak, maksud dilahirkan kembali bukan berarti bahwa masuk kembali dalam kandungan ibu lalu dilahirkan kembali oleh ibu. Bukan seperti itu. Yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali di sini adalah hidup kita yang diperbaharui oleh Tuhan. Ya mungkin dulu kita hidup dalam dosa, selalu membenci teman, suka mengejek teman, tidak jujur, dan lain sebagainya. Sekarang tinggalkan semua itu. Oke? Karena apa? Kita telah dilahirkan kembali. Kita telah diberi hati yang baru oleh Tuhan. Kita telah ditebus oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, sebagai anak yang hebat, mari tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang lama. Yaitu mungkin kita hidup dalam dosa, masih membenci teman. Mulai sekarang, belajar untuk mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita, baik teman atau tetangga kita dan lain sebagainya. Oke? Bisa dipahami? Ingat bahwa kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan begitu istimewa, begitu sempurna, begitu mulia, berharga bagi Allah.
meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang lama, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mari belajar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Bisa dipahami? Ya. Bisa percaya bahwa anak-anak kelas 5 adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Oke? Nah, anak-anak, hal yang ketiga yaitu hidup dalam kasih. Dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat yang ke-8, di sana Raja Daud mengungkapkan bahwa kita adalah biji mata Allah. Artinya bahwa kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Kita senantiasa diawasi oleh Tuhan. Nah, bukan berarti bahwa kita tidak memiliki atau kita tidak menghadapi yang namanya masalah. Bukan berarti bahwa kita tidak menghadapi atau kita tidak pernah mengalami yang namanya persoalan hidup. Dalam kitab Sakaria pasal 2 ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan siapapun menjamah kita tanpa seizin Tuhan. Artinya bahwa setiap masalah atau setiap persoalan yang kita alami, semuanya itu atas izin Tuhan. Dan jadi pertanyaannya, Tuhan mengasihi kita, mengapa Tuhan izinkan masalah ada dalam kehidupan kita? Ada yang tahu? Anak-anak, Tuhan mengizinkan masalah atau persoalan dalam hidup kita, yaitu untuk menguji iman kita, untuk meneguhkan iman kita, untuk membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan setiap masalah yang kita alami tidak lebih dari kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang anak-anak percaya, lebih besar dari setiap masalah yang kita alami. Oke? Bisa dipahami? Nah, oleh karena itu, Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi anak-anak dan Mister. Kita pun harus hidup saling mengasihi, hidup saling menyayangi satu dengan yang lain, menyayangi kakak, adik, orang tua, teman, sahabat, bahkan orang yang membenci kita sekalipun. Oke? Bisa dipahami? Anak-anak, yang keempat yaitu selalu bersyukur. Dalam kitab Matius pasal 10 ayat 31, di sana dikatakan bahwa kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Karena apa? Karena pemeliharaan Tuhan sangat terbukti. Coba perhatikan burung pipit yang tidak menanam, yang tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Tuhan. Sungguh hebat kan? Apalagi anak-anak dan Mister, apalagi
apalagi manusia yang diciptakan Tuhan dengan tangan Tuhan sendiri. Apalagi manusia yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Tentunya lebih berharga dari ciptaan Tuhan yang lain. Jadi, kita senantiasa atau harus selalu bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup sendiri. Oke? Bisa dipahami? Nah, anak-anak, yang kelima yaitu memiliki pengharapan. Tuhan telah berkata bahwa kita berharga baginya. Dengan demikian, Dia menciptakan kita di dunia, tentunya memiliki rencana yang indah. Oleh karena itu, jangan putus asa. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak merancangkan malapetaka bagi kehidupan manusia, melainkan damai sejahtera. Oke? Bisa dipahami? Nah, jika kita berharga bagi Allah, maka marilah tunjukkan bahwa kita berharga bagi Allah, bagi orang tua, bagi sesama. Dengan cara apa? Taat kepada Allah, melakukan semua perintah Allah, taat kepada orang tua, dengar-dengaran, mendengar nasihat atau mengikuti setiap nasihat daripada orang tua. Oke? Bisa dipahami? Ya, bisa percaya bahwa anak-anak kelas 5 adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang taat, anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada orang tua. Karena anak-anak kelas 5 adalah anak-anak yang luar biasa. Oke? Bisa dipahami? Oke. Nah, anak-anak, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Dan kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Oke? Nah, dan menjadi tugas bagi anak-anak hari ini yaitu dalam buku paket halaman 15 dan 16 alternatif 5. Oke? Oke, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah menolong kita, sehingga kita semua boleh belajar dengan baik, dan Mr. James yang akan memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, lipat tangannya, tutup mata, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan, untuk tuntunan-Mu bagi kami, sehingga pada saat ini kami semua dapat belajar dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya apa yang telah kami pelajari dapat kami mengerti, dapat kami pahami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama Mr. James hari ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus